Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tidak mengurangi rasa syukur kita, walaupun kita tidak bertemu bertatap muka, tapi biarlah 1 jam ke depan kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tiada Allah yang seperti Engkau, tiada Tuhan yang seperti Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepadamu. Biarlah hati yang haus dan lapar akan Engkau, Tuhan, melihat dari kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Syukur Tuhan, terima kasih Yesusku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu atas hidup kami dan tiada pernah terbatas. Haleluya. Amin. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tiada berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya, Tuhan. Oh, betapa besar kasih anugerah-Mu, telah kulihat semua karya-Mu di hidupku. Kau memilih diriku menjadi milik-Mu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku tahu. Kau mengasihiku tiada berbatas, tiada
percaya di dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Syukur Kau mengasihimu tiada berbatas, tiada berakhir. Ku mengasihimu, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya, Kau segalanya yang ku percaya. Kau segalanya yang ku percaya. Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya bagimu Tuhan. Yesus, Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, Yesusku, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan dilepaskan. Harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan sekarang kami siap untuk memuji nama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Mari kita semua dimanapun kita berada, saya ajak kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan kita di tempat ini. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Saat ini ku datang lagi. Saat ini ku datang lagi. Padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku. Ku puji nama-Mu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari yang telah kulalui, hari-hari telah kulalui. Bersama-Mu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku. Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, saudaraku sana. Haleluya, saudaraku sana. Haleluya, glory bagi-Mu.
Dimanapun Anda berada saat ini, silahkan duduk dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi hidup kami, menjadi terang dimanapun kami berada. Hari ini Tuhan, kami percaya bahwa mujizat itu masih ada, karena Tuhan ajaib bagi kami semua. Haleluya Yesus. Syukur, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Syukur Tuhan. Tuhan Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Mari katakan dengan iman, Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari para jemaat, kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dengan iman bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Oh, tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Oh, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu dengan tema selalu ada keajaiban. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Tema bulan ini selalu ada keajaiban, dan ini minggu kedua kita membaca di dalam kitab Ester pasal 4 ayat 1 sampai 17, tetapi hari ini saya akan membaca ayat 15 sampai ke 17 saja. Begini bunyinya: maka Ester menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, menyimpan di dalam hati, serta melakukan dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 16 bagian B dikatakan, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan dilatar belakangi ketidaktaatan Ratu Wasti kepada Raja Ahasveros, para penasihat menyarankan raja untuk menyingkirkan Ratu Wasti dan segera mencari penggantinya. Ester pasal 2 ayat 2 dan 4 berkata begini: hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya dan gadis yang terbaik pada pemandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Mordekai paman Ester mengikut sertakan Ester dalam pemilihan calon permaisuri. Pada saat itu dengan pesan, Ester tidak boleh memberitahukan asal usulnya, karena ini sangat berisiko, sebab jika raja tahu dia bisa dihukum mati. Ini adalah tugas yang sangat berat bagi Ester. Ini pesan yang sangat berat disampaikan oleh pamannya. Jangan mengaku bahwa kamu adalah orang Yahudi atau gadis Yahudi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Ester dengan penuh ketaatan mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi pesan daripada pamannya itu. Dalam Ester pasal 2 ayat 10 dikatakan Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal usulnya. Selama setahun berada dalam penyamaran, ia tetap menunjukkan sikap rendah hati dan selalu taat pada perintah. Itulah sebabnya ia beroleh perhatian dan kasih sayang dari semua orang yang melihatnya. Orang-orang yang ada di sekitar Ester memberikan satu perhatian dan kasih sayang kepada dia. Tuhan menyatakan kuasanya. Ester pun terpilih sebagai ratu menggantikan Wasti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menjadi ratu, Ester harus menghadapi ujian yang sangat berat. Karena di zaman itu ada peraturan bahwa barang siapa menghadap raja tanpa dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Ester pasal 4 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan demikian, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Ester pasal 4 ayat 11, semua pegawai raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengeluarkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Padahal ia mendengar kabar bahwa Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai di seluruh kerajaan Ahasveros. Kita bisa ketahui di dalam Ester 3 ayat yang ke-6. Itulah sebabnya sebelum menghadap raja, Ester mencari Tuhan dan merendahkan diri di hadapannya dengan mengajak seluruh orang Yahudi untuk berpuasa selama 3 hari 3 malam disertai dengan doa. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ternyata usahanya tidak sia-sia. Apa yang dilakukan Ester, apa yang dilakukan Mordekai, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, berdoa dan berpuasa selama 3 hari, saat malam hari, petang hari tidak makan, siang hari tidak makan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, usaha itu tidak sia-sia. Mazmur 9 ayat 11 berkata, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari Engkau ya Tuhan. Jadi pada saat orang-orang Yahudi menghadapi ancaman pemusnahan pada saat itu, Ester mengajak orang-orang Yahudi dan pamannya Mordekai untuk berpuasa mencari Tuhan, dan Tuhan berkenan. Saudara-saudara, Tuhan mendengar dan menyatakan belas kasih-Nya kepada Ester, kepada Mordekai, dan juga kepada orang-orang Yahudi dalam tawanan saat itu. Ester diperkenankan menghadap raja, bahkan raja menawarkan setengah dari kerajaannya, tetapi Ester menolak karena ia hanya ingin bangsanya diselamatkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, dan terbukti bangsa Yahudi terselamatkan. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita menghadapi banyak tekanan di dalam hidup ini. Persoalan demi persoalan kita hadapi, datang silih berganti. Saudara, kita belajar dari Ester, kita belajar dari Mordekai, kita belajar dari orang-orang Yahudi. Saudara yang kasih oleh Tuhan, selalu ada keajaiban bagi orang-orang yang mencari Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Saudara-saudara, karena campur tangan Tuhan, Ester mengalami peninggian dan dipilihnya sebagai penyelamat bangsa Yahudi. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari, jika saat ini engkau menghadapi beban berat, pergumulan berat, persoalan berat, tekanan hidup yang berat, dan engkau sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya, cari Tuhan, berdoa, berpuasalah seperti yang dilakukan Ester, pamannya dan orang-orang Yahudi pada saat itu, sampai Tuhan berbelas kasihan kepada saudara, sampai Tuhan berbelas kasihan kepada Ester, kepada bangsa Yahudi waktu itu. Biarlah firman ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Engkau mengajar kepada kami untuk belajar dari kehidupan Ester, pamannya Mordekai, dan juga orang-orang Yahudi yang saat itu mengalami tekanan, ancaman, pembunuhan massal, pembinasaan besar-besaran. Dan ini satu peristiwa yang sangat menakutkan bagi mereka. Ester, gadis muda yang mengasihi Tuhan, mengajak pamannya Mordekai dan berpesan kepada pamannya untuk sampaikan kepada orang-orang Yahudi di seluruh negeri itu untuk berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Saat mereka bersatu, berdoa, berpuasa, maka belas kasihan Tuhan turun atas mereka, sehingga bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi tidak dibinasakan. Raja berbelas kasihan kepada Ester dan kepada orang Yahudi. Ester menjadi penyelamat bangsanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya saat kami mencari Engkau dan Engkau berbelas kasihan kepada kami,
maka Engkau akan melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman ini memberkati kami semua yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami naikkan syukur kami kalau hari ini kami sudah beribadah dan Engkau sudah memimpin dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami percaya Engkau memberkati hamba-hambamu yang melayani maupun jemaatmu yang mengikuti ibadah dari rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati keluarga jemaatmu, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati masa depannya, pendidikan anak-anaknya, dan keluarganya dimanapun mereka berada. Engkau berkati ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa kiranya kasih Tuhan melingkupi rumah tangganya, sehingga suami dan istri, anak-anak dan orang tua, menantu dan mertua boleh saling mengasihi di dalam kasih Tuhan, kasih yang memberi, kasih yang tidak menuntut balas. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, hamba-hamba-Mu, jemaat-Mu. Engkau memberkati. Pada hari ini mereka melakukan ibadah baik di gedung-gedung maupun secara langsung maupun online. Engkau berkati ya Tuhan. Demikian juga gereja Betel Indonesia, Engkau berkati. Ada di 28 negara di seluruh dunia ini, supaya gereja Betel Indonesia menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam. Terima kasih Tuhan, memberkati bangsa Indonesia yang kami kasihi, pemerintahan kami dari pusat sampai daerah, pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Engkau berkati. TNI dan kepolisian Engkau berkati. Bahkan saudara-saudara kami yang mengalami bencana, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesabaran, Engkau memberikan keteguhan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk tanah, air dan udaranya. Engkau berkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan memberkati Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Terpujilah nama-Mu. Sebentar lagi kami akan pulang dan mengakhiri ibadah ini. Kami menyerahkan sepekan ke depan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya kami adalah umat pilihan, biji mata Allah yang Engkau kasih, Engkau perhatikan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita pulang, arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, kekuatan, penghiburan, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Yang percaya katakan amin.